Silahkan dicek, karena sekarang ini banyak sekali medsos yang seakan-akan ada orang diangkut dari rumahnya. Itu sudah kita cek semua, tidak ada. Kenapa ada seperti itu? Ada orang ribut di lapangan, ketika mau diamankan agar tidak ribut, lari ke rumah penduduk. Ya diangkut dari rumah penduduk itu, bukan dipaksa pergi dari rumahnya, tapi diangkut karena dia lari ke rumah penduduk. Bahwa di dalam kerumunan seperti itu mungkin saja terpaksa ada tindakan-tindakan yang agak tegas. Itu mungkin tidak bisa dihindarkan, tapi tidak ada satupun letusan senjata, tidak ada satupun orang menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersubeno Arif dari Forum News Network. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur menyarankan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD untuk datang sendiri ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Ini tampaknya saran dari Isnur ini karena kemarin kan Menko Polhukam Mahfud MD menggelar jumpa pers dan dia menyatakan bahwa banyak sekali kebohongan yang disampaikan dalam insiden di Wadas. Jadi dia menyebutkan video-video itu merupakan semacam framing gitu, sehingga yang info yang sampai kepada masyarakat itu bukan fakta yang sesungguhnya. Karena itu kemudian Isnur menyarankan agar Mahfud MD datang sendiri ke Desa Wadas, melihat realitasnya di sana, baru kemudian memberikan keterangan kepada media. Jadi menurut Isnur, dengan datang ke Wadas, ke Desa Wadas, Purworejo itu, Pak Mahfud MD nantinya dapat melihat sendiri, memastikan apakah aparat kepolisian yang bertugas untuk mengamankan pengukuran tanah itu tidak bertindak represif terhadap warga desa. Ini penting ya, karena Pak Mahfud tidak percaya terhadap video-video yang beredar, yang memang kebanyakan video-video itu beredarnya dari para pendamping dari YLBHI dan juga sejumlah LSM dan juga dari warga sendiri. Pak Mahfud, kata Isnur, harusnya tidak mendengar sebelah pihak, tidak asal Bapak senang. Ini maksudnya tidak asal mendapat laporan asal Bapak senang, tapi datanglah ke masyarakat, datanglah ke Wadas. Isnur juga menegaskan tidak adanya kekerasan terhadap warga bukanlah sesuatu yang sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga ia pun menilai kalau dalam penilaian Isnur ini jadinya Pak Mahfud berbohong. Cerita Pak Mahfud ini jelas tidak berdasar dan berbeda dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan kami lihat. LBH Jogja melihat di lapangan. Jika Pak Mahfud MD melihat video yang tersebar dengan mudah di sosial media dan juga bagaimana cerita warga, jelas apa yang Pak Mahfud sampaikan itu bohong. Sebab seperti kita tonton ya dalam berbagai kesempatan, dan saya juga sempat menayangkan itu dalam video yang beredar dari warga Wadas, banyak yang memperlihatkan aparat kepolisian menangkap warga desa dengan tindak kekerasan. Selain itu juga terdapat video yang menampilkan kekerasan aparat. Banyak di video kekerasan terjadi. Ada banyak pemuda termasuk pengacara LBH kena pukul juga, kemudian ditangkap oleh kepolisian, kata Isnur. Bagaimana sih sesungguhnya penjelasan dari Pak Mahfud MD kepada media sehingga kok sampai muncul tuduhan bahwa Mahfud MD itu berbohong? Saya akan putarkan kembali penjelasan dari Pak Mahfud MD ini secara utuh nih ya, digelar di Kemenko Polhukam kemarin hari Rabu, supaya nggak muncul tuduhan bahwa ini lagi-lagi nanti framing dari media. Sini. Sudah ya? Sudah ya? Sini sudah ya? Baik, saudara sekalian, saya ingin menyampaikan keterangan pemerintah mengenai situasi di Wadas dengan judul Jangan terprovokasi, Wadas tenang dan damai.
mencermati perkembangan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo yang sempat menimbulkan suasana yang kurang kondusif menurut berita pada hari Senin kemarin. Hari ini saya baru mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh pejabat-pejabat utama dari Mabes Polri, Mabes TNI, Kemendagri, Kementerian PUPR, Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, Pangdam Diponegoro, Kabinda Jawa Tengah, dan sejumlah pejabat terkait. Sebelumnya, siang tadi saya juga sudah mengadakan pertemuan tertutup dengan pimpinan Komnas HAM untuk mendiskusikan dan mencari informasi yang akurat tentang hal tersebut. Terkait itu, maka saya akan menyampaikan pernyataan pemerintah sebagai berikut. 1. Semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan seakan-akan terjadi suasana mencekam di Desa Wadas pada hari Senin kemarin, itu sama sekali tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan, terutama di media sosial, karena Wadas itu dalam keadaan tenang dan damai, terutama sekarang ini. Yang tidak percaya boleh ke sana, siapa saja, itu terbuka tempat itu. Yang kedua, situasi dan kondisi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo sekarang ini normal dan kondusif. Seluruh warga yang kemarin sempat diamankan di Mapolres Purworejo juga sudah dilepaskan semuanya, sehingga saat ini semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing dan sama sekali tidak ada korban atau penistaan atau penyiksaan. Selanjutnya, pada proses pengamanan kemarin memang sempat terjadi gesekan di lapangan, tetapi gesekan itu hanya ekses dari kerumunan warga masyarakat sendiri yang terlibat pro kontra atas rencana pembangunan, dan Polri hanya melakukan langkah-langkah pengamanan di dalam gesekan antar warga itu. Yang ketiga, kegiatan pengukuran tanah oleh petugas dari Kanwil BPN Jawa Tengah akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan yang persuasif dan dialogis. Seluruh tahapan kegiatan rencana seluruh tahapan kegiatan rencana penambangan selama ini sudah dikoordinasikan dan menceritakan Komnas HAM. Yang saya peroleh dari keterangan Komnas HAM, memang terjadi saling intimidasi di masyarakat sendiri yang melibatkan dua kelompok warga yang berbeda. Ada yang pro, ada yang kontra, seperti biasa. Selanjutnya, apa penyebabnya itu? Yaitu tentang bendungan. Apa itu? Rencana pembangunan bendungan atau Waduk Bener ini adalah program pemerintah pusat yang merupakan salah satu proyek strategis nasional PSN yang berlokasi di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Bendungan ini dibangun untuk mengaliri lahan sawah sekitar 15.000 hektar untuk pengadaan sumber air baku, sumber listrik, dan untuk mengatasi banjir. Jadi bendungan ini pada dasarnya adalah untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya,
Dan ini sudah dimulai sejak tahun 2013. Sebagian warga sudah setuju dilakukan penambangan batu andesit di Desa Wadas untuk keperluan pembangunan bendungan itu. Tapi memang sebagian lain masih belum setuju. Karena itu agar penambangan dan pembangunan waduk ini lancar dan terus didukung oleh masyarakat, Gubernur Jawa Tengah akan melakukan dialog dengan warga Desa Wadas yang masih menolak rencana kegiatan penambangan dengan difasilitasi oleh Komnas HAM. Saya ingin tegaskan, penolakan sebagian masyarakat itu tidak akan berpengaruh secara hukum karena tidak ada pelanggaran hukum pada rencana pembangunan atau penambangan batu andesit di Desa Wadas ini, karena sebagian warga yang menolak sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung yang semuanya gugatan itu ditolak. Artinya program pemerintah itu sudah benar, ya. Sehingga kasusnya sudah lama inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Demikian pula instrumen yang disebut analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sudah terpenuhi. Tidak ada masalah di sini yang dilanggar. Oleh sebab itu, pemerintah menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan turut mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah dengan tetap silahkan yang mau melakukan pengecekan. Terakhir sebelum saya ke sini, saya baca Ombudsman katanya akan melakukan pengecekan atau mendapat laporan tentang terjadinya tidak patut. Silahkan lakukan, silahkan dicek. Karena sekarang ini banyak sekali medsos yang seakan-akan ada orang diangkut dari rumahnya. Itu sudah kita cek semua, tidak ada. Kenapa ada seperti itu? Ada orang ribut di lapangan, ketika mau diamankan agar tidak ribut, lari ke rumah penduduk. Ya diangkut dari rumah penduduk itu, bukan dipaksa pergi dari rumahnya, tapi diangkut karena dia lari ke rumah penduduk. Bahwa di dalam kerumunan seperti itu mungkin saja terpaksa ada tindakan-tindakan yang agak tegas. Itu mungkin tidak bisa dihindarkan, tapi tidak ada satupun letusan senjata, tidak ada satupun orang menjadi korban. Silakan cek ke kantor polisi, cek ke Desa Wadas, cek ke rumah sakit. Silakan. Nah, kepada yang suka memframing, membuat video-video seperti drama itu, saya kira supaya menyadari bahwa Polri, BIN, dan BAIS punya alat untuk tahu bahwa itu semua adalah framing buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup lah ya. Tadi memang jelas bahwa Pak Mahfud MD menyebutkan itu bahwa tidak ada aparat yang memukul, terus kemudian disebutkan juga bahwa video-video itu ini bisa bisa ditafsirkan sebagai ancaman loh, karena beliau menyatakan bahwa BIN, BAIS itu kan punya bisa punya penilaian tentang video-video ini. Nah, tapi sayangnya ini tadi kita melihat bagaimana Pak Mahfud MD menolak untuk menggelar tanya jawab. Biasanya kan kalau ada jumpa pers ini ada acara tanya jawab antara media dengan wartawan supaya jika ada beberapa persoalan yang tidak cukup clear bisa ditanyakan kembali atau wartawan bisa mengkonfrontir pertanyaan-pertanyaan berupa pertanyaan-pertanyaan disampaikan kepada Pak Mahfud berkaitan dengan materinya dan juga materi yang dimiliki oleh media. Sayangnya seperti tadi Pak Mahfud MD langsung meninggalkan lokasi tanya jawab, tidak seperti biasanya, sehingga
muncullah kemudian tadi bantahan dari YLBHI Jakarta. Nah, saya kira yang begini-begini di era digital sini, di mana sekarang ini hampir semua masyarakat itu punya gadget dan dia bisa mengambil videonya dan dengan mudah diviralkan. Harusnya memang para pejabat itu tidak dengan serta-merta membantah begitu saja, harus dilakukan verifikasi gitu. Apakah benar bahwa video-video di lapangan itu adalah hoax atau framing menggunakan bahasa Pak Mahfud MD, atau memang itu realitas yang terjadi di lapangan. Kan sebenarnya dengan cara begitu, sebagai pejabat seorang seperti Pak Mahfud itu bisa melakukan cross check bagaimana laporan dari aparatnya dan bagaimana laporan-laporan yang ada di lapangan. Benar sih, kita mesti sepakat bahwa tidak semua video yang beredar itu sesuai dengan realitas. Ada beberapa video misalnya yang sudah diedit dengan narasi-narasi yang tidak sesuai. Tetapi bukan berarti kemudian video yang beredar dari lembaga-lembaga bantuan hukum, kemudian dari masyarakat itu merupakan video yang di-framing. Ini yang begini-begini ini saya kira penting untuk dipahami oleh para pejabat publik. Karena apa? Pernyataan-pernyataan yang tidak berdasarkan dan fakta itu sekarang itu sangat mudah dipatahkan oleh publik. Nah, kalau kemudian pernyataan dari para pejabat sudah dimatahkan oleh publik dan kemudian muncul ketidakpercayaan dari publik, ini sangat berbahaya. Kenapa? Jangan nanti setiap kali apapun yang disampaikan oleh pemerintah dianggap itu juga hoax oleh publik. Ini jauh lebih berbahaya saya kira. Karena kalau sudah muncul public distrust yang meluas, walaupun benar yang dikatakan oleh pemerintah itu bisa tidak dipercaya. Nah, Pak Mahfud memang saya kira perlu duduk bareng, itu saya kira gampang tuh teman-teman LBH, teman-teman pendamping di sana di Wadas didatangkan, warga juga didatangkan, kemudian diverifikasi mana video yang hoax, mana fakta, mana yang betul-betul berdasarkan fakta, dan kemudian disampaikan pada publik. Dengan begitu publik bisa mendapat gambaran yang sesungguhnya dari Wadas. Saya Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.